Halo, selamat pagi. Selamat berjumpa kembali dengan Miss Dian yang asoy boy di pelajaran yang endol, surendol, markendol, kendol. Ngenyah. Masih di bab redoks dan elektrokimia. Kali ini Miss akan melanjutkan yang kemarin kita membahas sel volta dengan persamaan Nernst-nya. Hari ini kita akan membahas sel elektrolisis. Ini masih di sel elektrokimia ya. Nah, kita akan melihat perbedaan antara sel volta dan sel elektrolisis. Elektrolisis adalah penguraian zat-zat kimia oleh arus listrik searah. Jadi dari sini sudah kelihatan bedanya dengan sel volta ya. Kalau sel volta itu dari reaksi kimia menghasilkan energi listrik. Tetapi kalau sel elektrolisis di sini penguraian zat kimia oleh arus listrik searah. Jadi awalnya adalah energi listrik, kemudian dirubah menjadi reaksi kimia. Tentu saja di sini reaksi kimia yang berlaku adalah reaksi kimia tidak spontan ya. Jadi bedanya dengan yang sel volta kemarin harus berlangsung secara spontan. Apa syarat reaksi kimia berlangsung spontan? Potensial selnya harus positif ya. Jadi kalau kemarin kalian mengerjakan negatif itu berarti reaksinya berlangsung tidak spontan ya. Sudah tentu tidak akan terjadi sel volta ya, karena harus E0-nya itu E0 sel harus positif ya. Nah, ini gambar dari elektrolisis. Di sini terdapat anode dan juga katode, sama dengan sel volta kemarin ya, tetapi ada bedanya ya. Kelihatan yang di sini yang begitu mencorong bedanya itu anodenya di sini dia bermuatan positif ya, sementara sel volta itu anode bermuatan negatif. Kemudian katode di elektrolisis itu bermuatan negatif, kebalikan dengan sel volta di mana katode bermuatan positif ya, tetapi reaksinya sama ya, bahwa di anode itu terjadi reaksi oksidasi, sementara di katode terjadi reaksi reduksi. Ini sama dengan sel volta. Kemudian di sini juga terdapat larutan elektrolit, sama dengan sel volta ya. Nah, cuman bedanya di sini apa? Bejananya atau tempat reaksinya itu satu. Kalau di sel volta itu kan dua, kemudian dihubungkan dengan jembatan garam ya. Jadi dari bagan atau diagramnya kita sudah tahu perbedaannya. Dalam sel elektrolisis ini terdapat bagian yang disebut elektrode dan elektrolit. Kemudian ion-ion positif atau kation yang ada dalam elektrolit ini akan tertarik ke elektrode negatif. Dalam hal ini katode. Demikian juga sebaliknya, ion negatif atau anion akan tertarik ke elektrode yang bermuatan positif atau anode. Jadi begitu sumber listriknya itu dikontakkan, kemudian dengan adanya arus listrik itu, maka zat elektrolit yang ada di bejana tersebut akan terionisasi, kemudian terpisah dengan sendirinya ion positif menuju ke elektrode negatif dan ion negatif menuju ke elektrode positif. Jadi mencari sehingga terpisah sendiri, mencari yang berlawanan muatannya ya. Nah, mari kita lihat karakteristik umum antara sel volta dan sel elektrolisis. Nah, ini bedanya. Ya, seperti yang tadi sudah Miss jelaskan, untuk sel volta itu dua bejana, kemudian ada jembatan garam yang menghubungkan, sementara elektrolisis hanya ada satu bejana ya. Elektrodenya masih sama, positif negatif, tetapi
namanya berlainan. Untuk elektrode negatif dari sel volta ini anode, sementara elektrolisis justru anode ini bermuatan positif. Ya. Kemudian katode untuk sel volta itu bermuatan positif dan katode dari elektrolisis bermuatan negatif. Tetapi reaksinya sama. Anode ini berlangsung reaksi oksidasi. Kemudian katode berlangsung reaksi reduksi. Nah, ini Anda juga bisa lihat bahwa untuk sel volta ini ya elektronnya akan berjalan dari anode ke katode ya. Sementara untuk sel elektrolisis di sini dilihat ya, karena di sini anode merupakan kutub positif, maka elektronnya akan mengalir dari tentunya dari negatif ke positif. Jadi dari katode ke anode, kebalikan ya. Kemudian untuk sel volta dari reaksi kimia dia akan menghasilkan energi listrik ya. Sementara untuk elektrolisis dari listriknya ini sendiri, sumber arusnya dia akan menghasilkan energi yang akan memisahkan si larutan elektrolit ini terpisah menjadi ion positif dan negatif, di mana ion positif lari ke sini ke katode dan ion negatif lari ke anode ya. Nah, mari kita lihat karakteristik sel volta dan sel elektrolisis secara tabel ya. Nah, ini sama tadi sudah Miss bahas ya. Notasi selnya untuk sel volta kemarin sudah kita bahas. Kemudian potensial selnya itu N0 katode dikurangi N0 anode, itu kemarin sudah kita bahas. Nah, tadi apa yang ada di diagram ini sudah Miss terangkan tadi ya di gambar. Oke, next. Nah, reaksi yang kita temukan dalam kehidupan sehari-hari dari sel elektrolisis ini adalah penyepuhan. Nah, ini biasanya kita lakukan di laboratorium. Nah, nanti kalian bisa praktekkan di rumah melakukan praktikum penyepuhan. Kita videoin lagi biar seru ya kan, asoy geboy ya. Nah, nanti kita lihat apakah Anda bisa melakukan reaksi penyepuhan. Siapa nanti tahu ya, nanti kamu jadi lihai menyepuh emas, menyepuh perak. Ya. Nah, ini memang biasanya reaksi elektrolisis ini dipakai oleh tukang-tukang sepuh emas. Jadi barang-barang emas itu yang sudah mungkin kotor atau mungkin jadi kusem ya, kalau disepuh lagi akan menjadi berkilau lagi sehingga lebih indah dipakainya ya. Nah, ini penggunaan penting prinsip elektrolisis ini adalah penyepuhan. Penyepuhan sendiri adalah pelapisan suatu logam dengan logam lain agar diperoleh sifat-sifat yang lebih baik, misalnya tahan karat, mengkilap, dan berharga mahal ya. Jadi kalau misalnya punya cincin emas ya, disepuh lagi maka dia bisa menjadi mengkilap ya, tapi jangan kepala botak ya, disepuh biar mengkilap. Nah, dalam melakukan penyepuhan perlu diperhatikan hal-hal berikut. Logam yang akan dilapisi dipasang pada katode. Nah, berarti kutub apa? Ayo dilihat lagi, katode ini kutub apa? Negatif ya, jangan kebalik dengan volta ya. Kemudian logam pelapis. Jadi misalnya kita mau melapisi sendok dengan perak. Supaya Anda punya peralatan makan perak ya. Nah, peraknya ini kita pasang pada anode. Nah, kemudian elektrolit yang digunakan adalah salah satu larutan garam dari logam pelapisnya. Jadi misalnya kita mau melapisi sendok dengan perak, maka larutan garamnya harus mengandung perak. Ya, jadi selain kita mempersiapkan logam perak, kita juga mempersiapkan larutan garam perak. Ya, nah seperti ini. Nah, ini contohnya sendok yang dilapisi dengan perak. Ya. Nah, kemudian di sini kita sediakan peraknya sendiri Ag. Ya. Nah, kemudian kita juga siapkan sumber arusnya. Kemudian larutan garamnya ini perak nitrat. Ya, perak nitrat supaya apa? Supaya nanti ion-ion positif dari Ag ini ya akan menuju ke
ini ya, kutub negatifnya ya, supaya bisa terlapisi ya, terlapisi di sini ya. Jelas ya? Nah, nanti kalau misalnya Miss, perak kan susah Miss, mahal. Nah, kamu pergi saja ke tukang sepuh emas atau tukang sepuh perak, kemudian lihat bagaimana mereka melakukan reaksi elektrolisis ya. Nah, bagian terakhir dari elektrolisis adalah hukum Faraday. Nah, ini juga kamu sudah pelajari di fisika tentunya. Dikemukakan oleh Michael Faraday pada tahun 1883. Bunyinya adalah yang pertama, massa zat yang diendapkan atau dibebaskan pada elektrode sebanding dengan muatan listrik yang melewati suatu zat elektrolit. Muatan listrik satu kolom adalah muatan listrik yang ada jika arus sebesar 1 ampere mengalir selama 1 detik ya. Nah, kita tentunya sudah belajar di fisika bahwa Q sama dengan I kali T ya. Nah, ini untuk mendapatkan satu kolom. Jika sejumlah muatan listrik yang sama dilewatkan pada beberapa zat elektrolit yang berbeda, maka massa yang dibebaskan atau diendapkan sebanding dengan massa ekivalennya. Nah, apa itu massa ekivalen ya? Tentunya nanti kita akan lebih jelas pada waktu mengerjakan latihan di practical problem ya. Nah, ini massa ekivalen itu adalah massa atom relatif atau massa molekul relatif X dibagi jumlah elektron yang diterima atau dibebaskan tiap mol X. Jadi misalnya Ag, Ag itu perak ya, maka massa atom relatifnya itu berapa ya? AR-nya dari Ag ini berapa dibagi dengan elektron yang diterima atau dibebaskan. Nah, tadi kita lihat Ag itu Ag plus, maka jumlah elektron yang diterima atau dibebaskan itu 1 ya. Nah, itu nanti kita lihat bagaimana prakteknya menghitung dengan menggunakan hukum Faraday ya. Muatan listrik sebanyak 96.500 kolom ini disebut 1 Faraday. 1 mol elektron itu sebanding dengan 96.500 kolom atau disebut juga 1 Faraday. Nah, untuk memahami ini tentunya nanti kita akan melakukan practical problem ya, nanti akan Miss buatkan khusus ya untuk kita membahas practical problemnya, atau mungkin juga nanti kita lakukan melalui pertemuan atau Google Meet. Oke, selamat berjumpa kembali di lain kesempatan. Jangan lupa mengerjakan tugas yang Miss berikan di Google Classroom. Selamat belajar.